Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali sama Desi Kedenekarang hari ini kembali hadir dalam Halo Kaptibmas. Ya, bertepatan dengan hari ini tanggal 21 April 2021 kita memperingati seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan yang sangat luar biasa bagi perempuan Indonesia tentunya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang terjun di dunia online, istilah cybercrime atau cybercrime pasti sudah tidak asing lagi. Kejahatan dunia maya ini bisa mengincar siapa saja dan bisa terjadi kapanpun. Jika menjadi korbannya, Anda akan mengalami banyak kerugian, terutama secara finansial. Lalu apa sebenarnya cybercrime tersebut dan bagaimana cara menghindarinya? Itu yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini di Halo Kamtibmas. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Ada satu Kartini Bali juga sudah hadir di studio sore hari ini. Ada AKBP Gusti Ayu Putu Swinaci SIK MIK. Beliau merupakan Kasubdit Cyberdit Reskrimsus Polda Bali. Om Swastiastu, Ibu Ayu. Apa kabarnya Bu Ayu? Baik, Pak Made. Suksema sudah hadir di studio pada hari ini. Senang sekali. Ini Kartini Bali juga yang bisa dikatakan selamat Hari Kartini, Ibu ya. Terima kasih Pak Made. Iya, terima kasih juga sudah hadir sekali lagi. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana modus kejahatan siber di Bali khususnya Niki sendiri. Baik, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah kehadiran Guru Besar Universitas Udayana Profesor Dr. I Ketut Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Apa kabarnya, Prof? Astungkara Bece. Astungkara selalu sehat ya di masa pandemi ini sendiri. Baik, terima kasih juga Prof sudah hadir di studio pada sore hari ini. Saya ke Ibu Ayu dulu. Bu Ayu, kalau kita berbicara tentang cybercrime yang beberapa waktu lalu kita juga sempat dikejutkan dengan bisa dikatakan kejahatan yang berhubungan erat dengan teknologi informasi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini sendiri. Kalau di masa pandemi ini sendiri, bagaimana angka kejahatan siber yang terjadi khususnya di Bali ini sendiri, Bu? Baik, terima kasih Pak Made. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan terkait perbandingan kasus yang kami terima ya, kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sebelum pandemi dan setelah pada saat pandemi. Di tahun 2019 itu kan sebelum pandemi ya, itu angka kejahatan yang kami terima di Subdit Siber di Reskrimsus Polda Bali itu mencapai angka di atas 1.000. Ya, di atas 1.000. Kemudian di tahun 2020 kami kalau tidak salah itu kurang lebih kami menanganin perkara itu 700 lebih. Hampir mendekati 800, itu artinya kan terjadi penurunan. Saya berharap dengan melihat angka penurunan ini, semoga memang benar-benar ada penurunan angka peristiwanya. Ya. Atau mungkin bisa saja terjadi apakah karena masyarakat ini karena ada pembatasan karena pandemi kan, karena ada pembatasan pergerakan masyarakat, kemungkinan masyarakat mungkin merasa terbatasi gerakannya, jadi enggan mungkin melapor, atau mungkin memang benar-benar ini saya berharap memang real ada penurunan angka, artinya bahwa semakin banyak masyarakat kita memahami modus-modus kejahatan cybercrime yang ada. Jadi yang tadinya akan menjadi korban kejahatan ini karena sudah memahami modus-modus dan jenis-jenis kejahatan cybercrime bisa tercegah untuk menjadi korban kejahatan cybercrime ini. Baik, Ibu Ayu, kita rehat sejenak. Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana modus kejahatan siber ini sendiri. Dan pemirsa, nanti di sesi berikutnya silakan kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih di Halo Kamtibmas dengan topik kita modus kejahatan siber. Kami akan kembali sesaat lagi.
Baik, modus kejahatan siber masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas, masih bersama Ibu Ayu Putu Gusti Ayu Putu Swinaci. Beliau merupakan Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali, dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Setiabudi, Guru Besar UNUD. Dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan Anda bisa menghubungi di telepon kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bu Ayu, mungkin masyarakat juga perlu mengetahui sebenarnya ketika Ibu mengatakan ini di masa pandemi ini sendiri pun angka cybercrime atau kejahatan siber ini sendiri agak menurun, Bu, ya, dengan beberapa alasan yang Ibu sampaikan itu sendiri. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan kejahatan siber itu sendiri, Bu. Baik Pak Made dan pemirsa Bali TV dimanapun berada, saya menjelaskan kejahatan cybercrime itu adalah segala kejahatan yang terjadi di dunia maya yang menggunakan sarana komputer maupun internet dan jaringan digital lainnya untuk melakukan kejahatannya, atau juga bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok orang yang menyerang sebuah sistem keamanan komputer atau data-data yang ada dalam komputer, maupun menyerang atau komputer yang digunakan untuk sebagai alat untuk melakukan kejahatan cyber ini. Jadi dilakukan, pelakunya itu biasanya melakukan hal tersebut secara individu atau berkelompok. Iya, betul. Lebih dari satu orang, Ya, berarti. betul. Ya. Dan biasanya apakah ini dilakukan dari tempatnya yang sama ataukah bisa juga dilakukan dari tempat yang berbeda, Ibu? Kejahatan cybercrime ini bisa terjadi di mana saja. Bisa dilakukan dari tempat terdekatnya korban, atau mungkin lain negara dari korban itu sendiri. Karena ini menggunakan sarana internet dan jaringan komputer. Jadi kita tidak tahu di mana pelaku ini sebenarnya terjadi pada saat kejadian. Tetapi kita dari Subdit Cyber, ketika kita menerima laporan kejahatan cyber ini, tentunya melalui proses penyelidikan dan profiling terhadap pelaku-pelaku kejahatan cyber ini. Oke, bisa dijelaskan juga bahwa mungkin saja korbannya berada di Bali, tetapi pelakunya mungkin saja tidak berada di Bali. Betul. Seperti itu. Betul. Berarti kejahatan cyber ini tidak saja konvensional, dia bisa lintas provinsi, lintas negara, lintas benua. Bahkan lintas negara. Iya, itulah lintas negara, lintas benua. Jadi kejahatan cyber ini dipermudah oleh adanya sarana internet dan komputer dan perangkat-perangkatnya ini untuk melakukan aksinya. Oke, baik. Ibu mengatakan dari tahun 2018, 2019 ini mungkin case-nya atau kasus yang ditangani Polda Bali ini di atas 1.000 kasus. Kemudian di masa pandemi ini agak menurun juga dengan berbagai alasan tersebut. Jadi jenis-jenis kejahatan siber seperti apa yang ditangani dari kepolisian ini sendiri, Bu? Baik Pak Made, pada kesempatan ini saya jelaskan bahwasanya kejahatan-kejahatan cyber yang sudah masuk di Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali itu terdiri dari penipuan online, itu menduduki peringkat pertama. Dari tahun ke tahun itu penipuan online itu kasusnya paling tinggi angkanya. Kemudian ada kejahatan pencemaran nama baik, kemudian ada kejahatan illegal access atau skimming juga, kemudian ada juga arisan online, pornografi online, kemudian ada juga hoax dan lain-lainnya, dan itu dari tahun ke tahun tetap ada. Baik. Berarti yang menduduki peringkat tertinggi di sini adalah penipuan online. Ya, itu seperti apa sih, Bu? Jenis-jenis penipuan online yang dilakukan oleh pelaku dan yang menjadi korban, bisa dikatakan demikian. Baik. Penipuan online ini banyak modusnya. Banyak modusnya. Dari tahun ke tahun mengalami perkembangan modusnya. Bervariasi, mulai dari pelaku ini menawarkan iming-iming keuntungan atau hadiah berupa jackpot, hadiah berupa uang tunai, hadiah berlibur dan lain sebagainya. Kemudian ada juga modus yang banyak saat ini adalah
modusnya itu memberikan atau menghibahkan berupa uang, harta benda oleh pelaku ini dengan cara korban ini harus mentransfer uang terlebih dahulu untuk membayar di bea cukai, kemudian untuk di kepolisian, kemudian untuk kelancaran di perjalanan. Nah, ketika masyarakat ini menginginkan benda itu atau yang diiming-imingkan oleh pelaku, jadilah dia korban ini. Karena masyarakat ini kemungkinan sangat-sangat percaya dengan cara dan modus dari pelaku ini, meyakinkan korbannya bahwasanya memang ini benar-benar yang korban ini akan mendapatkan hibah harta benda yang ini. Kemudian ada juga modusnya terkait dengan belanja barang, baik itu pakaian, kosmetik, elektronik, dan lain-lain. Kemudian ada juga modusnya dari mengaku call center perbankan nasional. Oke. Mulai dari penawaran kemudahan kredit, kemudahan penambahan debit kartu kredit dan lain-lain, dan itu memang sangat meyakinkan call center ini untuk meyakinkan korbannya, dan ini banyak laporannya di Polda Bali. Beberapa waktu lalu juga sedang maraknya tentang pinjaman online. Ini adakah masuk juga ke kepolisian, Ibu? Baik, laporan kalau tersebut? untuk pinjaman online juga masuk di Ditreskrim Khusus Polda Bali. Nah, ini juga banyak modusnya. Masyarakat kita mungkin yang sudah menjadi korban ini memilih pinjaman online ini karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari aplikasi pinjaman online ini. Karena dalam 1 jam masyarakat sudah mendapatkan pinjaman yang diinginkan dibandingkan dengan dia harus pergi ke bank mungkin, ke koperasi atau mungkin ke tempat yang lainnya, itu membutuhkan waktu. Sedangkan masyarakat ini sesegera mungkin membutuhkan uang tersebut. Namun demikian, masyarakat yang sudah menjadi korban ini kemungkinan kurang teliti memilih pinjaman online yang memang benar-benar sudah terpercaya, yang sudah sudah terregister di OJK misalnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya masyarakat ketika melakukan pinjaman online, pilihlah pinjaman online yang memang benar-benar terpercaya. Maka lakukanlah cek, cross check, dan recheck pada sumber-sumber yang bisa dicek. Baik. Ibu juga mengatakan tadi jenis-jenis kejahatan siber ini sendiri termasuk pencemaran nama baik. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan dengan kasus ujaran kebencian. Itu juga termasuk modus atau kejahatan siberkah, Ibu? Betul. Tadi kan sudah saya sebutkan juga kasus ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Di Polda Bali juga ada kasusnya dan sudah bergulir ke pengadilan. Kemudian pencemaran nama baik juga banyak yang sedang berproses dan juga sudah banyak yang sudah kita limpahkan ke pengadilan. Demikian. Baik Prof. Ini dengan keterangan dari Ibu Ayu ini sendiri mengatakan bahwa di tahun 2018-2019 ini termasuk kasus yang cukup booming juga yang ditangani oleh Polda Bali. Kemudian memasuki masa pandemi, angkanya agak menurun sedikit tentang kejahatan siber ini sendiri. Ini adakah pengaruhnya terhadap apa yang terjadi di masyarakat terhadap kejahatan siber ini sendiri, Prof? Ya, pertama saya sampaikan bahwa kita bersyukur hidup dalam dunia maya dan dunia nyata ya, jadi dua dunia ya. Karena generasi sebelumnya mungkin tidak bisa hidup seperti ini. Apa yang terjadi di dunia nyata bisa terjadi di dunia maya. Nah, tadi sudah disampaikan, justru angkanya sangat tinggi sekali. Yang paling tinggi itu kan penipuan. Nah, mungkin itu yang paling mudah dilakukan oleh dunia maya. Karena kalau penipuan dalam dunia nyata ini kan ya face to face dengan rangkaian kata-kata bohong. Kalau di sana itu kan bisa melalui internet seperti ini. Nah, itu dan mudah sekali. Nah, masyarakat kita sementara karena ini dunia baru ya, dunia maya ini teknologi baru, mungkin belum bisa memahami dengan baik. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan banyak sekali tawaran-tawaran itu, semuanya harus hati-hati sekali. Nah, kenapa itu bisa
penipuan. Nah, itu tadi saya katakan itu paling mudah dan lain-lain sebagainya. Lalu dalam suasana pandemi ini itu naik turun ya Bu ya. Jadi naik turun apa ada pengaruhnya, ya itu pasti ada pengaruhnya. Karena secara teori kalau kriminologi itu ada teori yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi sangat berpengaruh kepada kondisi kejahatan. Nah, di samping itu kondisi teknologi juga sangat berpengaruh kepada kondisi kejahatan. Nah, mungkin di sini hal-hal itu memberi pengaruh juga ya, karena pandemi di sini barangkali kalau logikanya sambil tidur bisa melakukan kejahatan sambil di rumah gitu. Itu sebetulnya ada kenaikan mestinya gitu. Mungkin masyarakat enggan untuk melapor, atau kalau melapor mungkin ada keterlambatan dalam menangani dan lain sebagainya. Itu kan ada faktor-faktor tertentu ya. Karena kejahatan itu secara faktualnya itu yang muncul itu kan seperti gunung es. Jadi di atas yang muncul itu, sedangkan di bawahnya the dark number of crime, jadi tidak tercatat. Nah, ini kejahatannya terselubung. Nah, karena ini kejahatan dunia maya, kondisinya seperti itu, modus operandinya segala macam seperti itu, maka menurut saya, pengaman saya itu lebih banyak terselubungnya. Sehingga masyarakat enggan untuk melapor, malu ditipu, malu kena tipu, malu kerugian, hanya tertentu saja yang bisa melaporkan. Nah, syukur-syukur kalau laporan itu bisa tindak lanjut sampai ditangkap orangnya. Namanya dunia maya ini sulit sekali untuk melacak itu. Oleh karena itu saya rasa tidak semudah untuk melakukan pemeriksaan seperti dalam dunia nyata ini, seperti kejahatan konvensional itu. Jadi kesulitannya di situ. Oleh karena itu ini sebetulnya antara pelaku dengan aparat penegak hukum ini berlomba-lomba saling menguasai teknologi. Dan mudah-mudahan tidak sampai dikalahkan aparat penegak hukum dengan kecanggihan teknologi dari si pelaku. Nah ini, jadi ini kejar-kejaran. Saya yakin karena kepolisian itu sudah alat-alatnya sudah luar biasa, saya rasa tidak bisa dikalahkan oleh pelaku kejahatan. Walaupun demikian, SDM kadang-kadang ada juga dalam hal-hal tertentu itu orang-orang yang melakukan kejahatan itu memang kecanggihan dari dunia teknologi, terutama pemanfaatan komputer, pemanfaatan teknologi yang ini dia bisa membuat program-program yang sangat luar biasa. Ini juga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan itu. Jadi kalau kita dalam ilmu pengetahuan ini adalah kejahatan yang disebut dengan white collar crime. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu yang memadai terhadap sarana prasarana yang dia miliki dalam melakukan kejahatan. Jadi white collar crime itu orang-orang yang berkerah putih, jadi dia menggunakan otaknya. Nah, kalau yang blue collar crime dia menggunakan fisik gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan luar biasa bagi kita ke depannya, karena hukumnya sebetulnya kita baru punya ini tahun 2008 ya Bu ya. Sudah. Ya. Dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ini baru saja kita baru 8 tahun kita rubah karena perkembangannya ini luar biasa. Itulah yang menuntut pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang-undang. Jadi dalam undang-undang itu maksudnya jelas, dengan teknologi ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan teknologi ini harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi kenyataannya banyak juga yang justru membuat kejahatan melalui dunia maya, memecah belah persatuan dan kesatuan, membuat berita-berita yang tidak benar, hoax. Nah, itulah dijaring oleh undang-undang ini. Tadi juga disampaikan berapa macam ada kejahatan yang yang bisa dilakukan melalui dunia maya, itu segala macam kejahatan bisa. Tetapi kalau kita sistematikan di dalam undang-undang itu ada kejahatan yang terkait dengan kesusilaan, kejahatan yang terkait dengan pencemaran nama baik, kejahatan yang terkait dengan masalah judi, kejahatan berita bohong dan lain-lain sebagainya, itu banyak sekali itu. Saya rasa judi misalnya, judi online itu masih banyak itu, tapi sulit sekali bagaimana melacak judi-judi model seperti itu. Oleh karena itu masyarakat itu harus hati-hati. Pinjaman online tadi,
tawarannya dia mudah, itu sangat-sangat dimudahkan, tetapi belakangnya itu susah. Apalagi melacak orang-orang seperti ya sudah canggih teknologinya, dia dalam waktu singkat dia bisa menghapus. Scamming misalnya, dan pembobolan itu. Ini benar-benar harus hati-hati betul ini, masyarakat kita ini harus benar-benar memikirkan dulu kalau ada tawaran-tawaran yang transaksi yang di transaksi. internet itu kan. Baik. Ada tawaran macam-macam ini, hadiah segala macam ini. Iya. Banyak sekali masyarakat yang dibohongi, banyak sekali masyarakat. Jadi modusnya yang seperti kata Ibu Ayu ini ada bermacam-macam modus yang Iya, ditawarkan iya. kepada calon korbannya. Iya, Baik. dan itu selalu berkembang modusnya. Jadi untuk menghindari supaya dia itu sulit untuk ditangkap, saya rasa. Baik, Prof, Bu Ayu, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana modus kejahatan siber ini sendiri, seperti apa aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber ini sendiri. Nanti kita akan bahas kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, silakan ada yang ingin bergabung bersama kami di sesi berikutnya. Line telepon kami akan buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, modus kejahatan siber masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas, masih bersama Ibu Ayu Putu atau Gusti Ayu Putu Swinaci. Beliau merupakan Kasubdit Siber Dit Reskrimsus Polda Bali, dan ada Profesor Rais Setiabudi, seorang akademisi dari Universitas Udayana. Silakan ada yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bu Ayu, kalau kita berbicara tentang kejahatan siber ini sendiri, berarti ada aksi-aksi seperti apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber ini sendiri, Bu? Aksi-aksinya macam-macam. Ada yang menyebar spam. Ya. Ketika itu direspon, jadilah korban kejahatan siber ini. Misalnya untuk pengambil alihan akun. Jadi pelaku ini dia akan menyebar spam sembarangan ke berbagai nomor telepon. Nah, ketika kita merespon kode notifikasi itu dengan merespon, misalnya kita harus menyebutkan kode OTP yang muncul di SMS yang kita terima. Yeah. Akun kita akan dikendalikan oleh pelaku ini. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, pelaku ini dengan leluasa akan mempergunakan akun yang diambil alih ini untuk aksi-aksi kejahatan, seperti untuk meminta uang. Baik. Atau menyebarkan fitnah, atau menyebarkan berita-berita yang ingin menjatuhkan korban itu sendiri. Baik. Nah, itu makanya dari masyarakat ini semestinya lebih berhati-hati merespon terhadap notifikasi-notifikasi yang tidak jelas. Baik. Sumbernya. Lebih baik ketika ini masyarakat ragu dengan notifikasi yang diterima, lebih baik dihapus. Ya, lebih baik dihapus sesegera mungkin, tidak usah dibuka, karena ketika dibuka mungkin kita lupa, sudah terhipnotis dengan panduan-panduan yang ada di dalam link yang disebarkan itu. Kita akan kena atau menjadi korban kejahatan cyber ini. Berarti ada kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan siber ini sendiri. Setiap aktivitas atau kejahatan cyber ini ada kerugiannya, baik itu kerugian materi maupun kerugian non materi. Kerugian materi ketika korban ini melakukan transaksi, ada pembayaran-pembayaran dan tidak menerima apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari pelaku ini. Kemudian kerugian non materi ini ketika korban ini dijelek-jelekkan namanya, kemudian dibuatkan akun palsu, dibuatkan akunnya diambil alih yang seolah-olah yang bersangkutan melakukan, itu adalah kerugian non material, non finansial. Oke. Ya, jadi setiap transaksi di dunia maya atau kejahatan cyber ini ada kerugiannya.
Baik. Seperti juga beberapa kasus-kasus yang ditangani oleh Polda Bali ini sendiri, kemudian beberapa waktu lalu juga kita sempat dikejutkan juga dengan kasus, bisa dikatakan ini kasus pencemaran atau kasus ujaran kebencian, padahal lokasinya itu kan tidak di sini, Bu. Seperti Ibu sampaikan, ini lokasinya pun bisa berbeda. Ya. Terus tindakan seperti apa yang dilakukan, Bu? Ya, baik. Mungkin yang dimaksud adalah kasus beredarnya video yang lagi viral di media sosial ya. Jadi begini, ketika masyarakat ini melaporkan kasusnya ini yang terjadi di dunia sebenarnya. Jadi sudah ada pelaporan dari masyarakat. Jadi terkait kasus video viral terkait ceramahnya Ibu Desa. Jadi di Bali ini sudah ada laporan dari beberapa aliansi masyarakat, dari PHDI, dan itu sudah kita tindak lanjuti. Nah, ketika masyarakat ingin melaporkan penceramahnya, ya kita tentunya harus tahu di mana TKP-nya, kemudian siapa audien yang diajak berkomunikasi. Kalaupun itu ada di luar Bali, nanti kita berkoordinasi dengan kepolisian setempat di mana kejadian peristiwa yang dilaporkan itu terjadi. Nah, ini kebetulan kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Jakarta. Di sini kita menerima pelaporannya. Nanti proses selanjutnya untuk mempermudah proses penyidikan dan penyelidikannya, kita berkoordinasi dengan kepolisian di mana TKP itu terjadi. Kemudian kami juga menerima pengaduan terkait penyebaran videonya. Ya, kita juga akan laksanakan penyelidikan di dunia maya. Siapa sih yang sudah menyebarkan video-video ini? Kemudian siapa sih yang mengunggah pertama kali video ini? Nah, jadi sekarang kami dari Kepolisian Daerah Bali sedang melakukan profiling, penyelidikan terkait pelaporan yang sudah disampaikan oleh beberapa aliansi masyarakat yang melaporkan beberapa akun media sosial dan yang melaporkan yang bersangkutan. Baik, Prof. Berarti sudah ada tindakan juga karena ada pelaporan dari beberapa aliansi masyarakat di Bali. Kita sudah ada, Ibu sudah diketahui bahwa itu tidak terjadi di Bali, tetapi di luar Bali. Ya, betul. Baik, ini adakah pasal yang akan dikenakan kepada Ibu Desa, bisa dikatakan demikian ini sendiri nantinya? Dengan apa yang sudah dilaporkan oleh aliansi masyarakat Bali ini sendiri, padahal kita mengetahui Ibu Desa pun sudah meminta maaf, kemudian sudah membuat surat pernyataan seperti itu. Jadi menurut saya rasa pertama Ibu kan sudah menerima laporan jadi dari Polda. Itu laporan di mana saja bisa dilaporkan, nanti kan dilanjutkan. Apakah laporan atau pengaduan, itu yang jelas menggunakan teknologi yang ada di Indonesia. Itu walaupun dari mana gitu, menggunakan teknologi Indonesia ini itu bisa dilaporkan. Nah, terkait dengan kasus itu, walaupun yang bersangkutan minta maaf, saya rasa hukumnya tetap bisa berjalan gitu. Jadi permintaan maaf itu tidak ada kaitan dengan penghapusan perbuatan melanggar hukum. Walaupun sudah meminta maaf, kemudian hukum tetap dilanjutkan, berlanjut. Hukum tetap jalan, tapi permintaan maaf itu paling hanya untuk pertimbangan hakim. Biasanya kalau sudah minta maaf diberi keringanan, tapi proses hukumnya itu tetap jalan karena perbuatannya itu diteliti dulu unsur-unsurnya, ada unsur subjektif, ada unsur objektif. Kalau itu sudah memenuhi syarat, ya pasti. Nah, saya lihat itu kalau kita amati perbuatannya itu bisa melanggar KUHP, bisa melanggar Undang-Undang ITE. Jadi dalam pasal KUHP itu kan jelas ada pasal 156A itu mengenai penyebar kebencian. Itu sudah jelas sekali dan itu sudah diterapkan berkali-kali dalam model kasus-kasus seperti Bu Desa ini. Oleh karena itu saya rasa unsur-unsurnya itu harus diteliti memenuhi syarat dari pasal 156, khususnya 156A itu. Jadi penyebar kebencian, apalagi berakibat kepada bergejolaknya masyarakat, itu penyebar kebencian itu. Jadi
Saya rasa itu sangat mudah dicari unsur-unsurnya itu. Jadi itu dengan berita-berita seperti yang tidak benar. Jadi banyak pasal-pasal itu, pasal 27, ayat 3, ITE 28, ITE itu bisa terkait semua itu. Tidak hanya ibu saja, siapa yang menyebarkan tadi sudah disampaikan. Jadi bisa dikatakan juga ini terkena pasal penodaan agama juga. Iya, itu sudah jelas itu. Ya, penodaan agama, penyebar kebencian, sehingga membuat keonaran. Ini sebetulnya sangat rawan sekali. Baik. Jadi pasal yang terkait dengan itu untuk adalah mencegah agar tidak terjadi perbuatan sara itu. Di Indonesia ini kan rawan, itu yang paling rawan. Kalau kita lihat undang-undang ITE yang ada itu kan bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, dengan adanya ujaran kebencian ini, itu merusak persatuan dan kesatuan. Jadi intinya itu sudah kena itu. Jadi harus itu dilakukan proses hukum dengan mencari bandingannya apakah dalam KUHP pasal mana. Kalau saya 156 itu. Kemudian undang-undang ITE dari pasal, karena di situ kan ada saringannya dari pasal 27 sampai 37 yang mana kira-kira tepat unsur-unsurnya, baik unsur subjektifnya, baik unsur objektifnya, itu harus dicari. Oke, baik. Saya sempat menyaksikan juga video tersebut, walaupun tidak seutuhnya ini, Prof. Begitu. Jadi berarti ada juga, ya saya yakin Ibu Desa ini sendiri tidak bisa sendiri saja di sana, walaupun pernyataan itu keluar dari mulut Ibu Desa sendiri. Kemudian video tersebut ada yang men-share, membagikan begitu. Ibu, ini sudahkah dari Polda Bali sendiri ini sudah menyelidiki siapa yang menyebarkan, kemudian kita ada yang membantu, bisa dikatakan demikian. Kemudian orang-orang di sekitarnya terlibat juga kah? Itu bisa terkena pasal kah nantinya, Prof? Seperti itu? Ya, baik Pak Made Sukedano, terkait kasus yang lagi viral. Terjadinya pembuatan video ini pastinya tidak bisa dilakukan sendiri kan, demikian ya. Nah, nanti itu bagaimana hasil penyelidikan kita terkait peristiwa yang terjadi nanti akan berkembang terkait dengan apa yang sudah disampaikan Prof tadi terkait persangkaan pasalnya. Nanti itu akan berkembang terkait dengan bukti-bukti yang kita dapatkan dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, ketika kita mendapatkan orang-orang yang membantu, turut serta, atau yang menjadi otaknya, dadarnya, itu ada pasal yang sudah mengaturnya. Nah, terkait hal itu tunggu proses penyelidikannya, percayakan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi lagi di masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan seperti Prof Rai tadi sampaikan, yang dapat memecah belah persatuan dan keutuhan persatuan bangsa, mengadu domba antar umat. Nah, itu mari kita satukan pemikiran bahwasanya kasus ini kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian tadi disampaikan juga terkait dengan siapa penyebarnya, apakah sudah diketemukan. Nah, itu melalui proses, ya, melalui proses. Nanti hasil penyelidikan kita akan sampaikan kepada pelapor maupun kepada masyarakat. Berarti sudah ada jaminan dari kepolisian bahwa bahkan kalau saya baca ini Bapak Kapolda Bali pun sudah siap mengawal kasus ini. Jadi masyarakat bisa dikatakan harap tenang seperti itu. Kami mohon masyarakat tidak usah lagi melakukan hal-hal yang negatif atau yang dapat menambah kegaduhan, keonaran yang terjadi. Lebih baik kita fokus terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri dengan berbuat hal-hal yang positif, sehingga Bali ini tetap ajak, tetap aman, tentram dan damai. Baik, semoga. Oke, Prof, seperti kata Bu Ayu ini sendiri, Ibu Desa pun
tidak bisa melakukan hal tersebut dengan sendiri. Ada yang bisa dikatakan membantu, kemudian ada yang memvideokan, kemudian ada yang men-share, kemudian ada juga audiens di sana yang saya lihat di video tersebut. Ini bisakah mereka juga bisa terkena pasal nantinya, Prof? Iya, secara teori hukum pidana ya, itu kan tadi sudah disampaikan, bisa dikembangkan, bisa dia ikut serta, kemudian ada yang membantu, kemudian ada yang membujuk, itu kan ada pembujukan dan lain sebagainya. Ini nanti dikembangkan, setelah itu bisa dicari unsur-unsurnya, apakah statusnya dia sebagai dader intelektualnya, atau dia sebagai ikut serta, atau hanya membujuk, kemudian dia membantu, ya itu semua ada aturannya. Nah, sehingga tadi sudah disampaikan, itu dari kepolisian sudah berkomitmen untuk tetap melanjutkan kasus seperti itu sampai pada bisa diselesaikan. Dan oleh karena itu saya juga sependapat tadi agar masyarakat tidak rame-rame gitu Melakukan untuk melakukan, serahkan saja kepada para penegak hukum gitu. Jadi ya kita bolehlah mengawasi, kita kan sebagai pengawas internal, jadi masyarakat itu boleh, mari kita awasi sama-sama apakah memang sudah ditindaklanjuti, kemudian sampai di mana. Nah, tadi juga sudah disampaikan kalau ada perkembangan setiap saat itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Ini masalah hukum ini memang tidak langsung bisa diselesaikan karena ada proses. Jadi hukum itu baru bisa diselesaikan atau baru sah hasilnya apabila prosesnya benar, kemudian substansinya benar. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi hukum acaranya itu harus benar. Jadi pemeriksaan saksi-saksi, bukti-buktinya harus juga benar untuk mencari kebenaran dalam kepastian hukum, baru mendapatkan keadilan gitu. Substansinya harus benar, unsur-unsurnya. Jadi ini harus disesuaikan, itu tidak bisa secepat itu kita melakukan melakukan atau menyalahkan orang karena unsur kesengajaannya, unsur kesalahannya, kan dalam asas hukum pidana itu tiada pidana tanpa kesalahan. Inilah yang harus dibuktikan dulu, dan pembuktian ini itu memerlukan waktu, ya, karena tadi ditanyakan siapa dader intelektualnya, siapa yang menyebarkan, ini siapa yang membantu, siapa yang ikut serta, siapa yang membujuk gitu, karena dalam hukum pidana ada pembujuk, membujuk itu semuanya kena, ada aturannya itu. Saya rasa masyarakat, mari kita lihat proses hukumnya, kita serahkan kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Nanti kepolisian kalau sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, nanti di kejaksaan sampai pada proses peradilan. Jadi sistem peradilannya memang seperti itu. Ya, apalagi di Bali sebagai daerah pariwisata, mari kita orang Bali supaya kita berdoa sajalah, supaya memang itu bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi bisa dikatakan ini biar pihak kepolisian atau pihak hukum atau kepolisian yang melakukan penanganan kasus ini sendiri. Baik. Prof dan Ibu Ayu, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, bagaimana modus kejahatan siber masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Kami akan kembali saat lagi. Ya, pemirsa, di sesi yang terakhir ini modus kejahatan siber masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Silakan ada yang bergabung bersama kami. Line telepon masih kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Ibu Ayu, selaku Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Bali ini sendiri, kita beberapa waktu lalu bahkan saya pun pernah terkena yang namanya dibilang kena hack seperti itu. Ini gimana caranya masyarakat mengetahui itu fake account atau bagaimana, Ibu? Kalau untuk mengetahui itu fake account atau bukan, itu memerlukan proses profiling ya, penyelidikan. Baik. Nah, kalau memang masyarakat itu tidak mengetahui akun itu, lebih baik tidak usah direspon. Baik. Tidak usah direspon itu karena intinya. untuk mencegah diri kita menjadi korban
kejahatan cybercrime ini. Kemudian bagaimana caranya kepolisian atau penegak hukum atau dari kepolisian sendiri mencegah terjadinya kejahatan siber ini sendiri, Ibu? Baik, terima kasih. Jadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan cybercrime itu, yang pertama kita melakukan kegiatan preventif edukasi. Jadi kita sebelum ada pandemi, kita secara berkala dan kontinu melakukan edukasi secara langsung, baik itu ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, ke kelompok-kelompok masyarakat. Tetapi karena saat ini masa pandemi, kita laksanakan edukasi secara daring. Kita memiliki media sosial, yaitu Siber Polda Bali, baik itu akun Instagram, Facebook, silakan kunjungi kami di akun itu. Di situ kami telah melakukan beberapa dan berbagai edukasi bagaimana kita mencegah agar kita tidak menjadi korban kejahatan cybercrime. Kemudian kita juga melakukan namanya patroli cyber. Kita membentuk tim cyber patrol, yaitu di situ tugas kita itu adalah melakukan patroli di dunia maya untuk mencari dan menemukan akun-akun yang melakukan aktivitas yang bisa menyebarkan hoax, ujaran kebencian, sara dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita menemukan akun-akun tersebut, kita otomatis pertama pasti kita lakukan profiling dulu ya. Kita penelusuran akun. Kalau memang itu akunnya fake, akun palsu, kita akan laksanakan report ke penyedia platform. Kalau itu mengandung unsur ujaran kebencian, sara, kita akan melaporkan ke Siber Polri. Karena di Siber Polri saat ini sudah ada yang namanya virtual police. Nah, tugas virtual police ini adalah memberikan edukasi dan peringatan kepada akun-akun yang melakukan aktivitas-aktivitas seperti menyebar berita hoax, ujaran kebencian, sara, yang arahnya menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, peringatan ini akan dilakukan oleh virtual police dari Siber Polri itu melalui direct message, ya, tidak pada saat di postingannya. Nah, ketika sekali dua kali diperingatkan pelaku ini tidak menurunkan postingannya atau menghapus postingannya, nah baru itu akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik itu kita harus koordinasi dengan ahli dulu, pemanggilan-pemanggilan sampai kita proses ke proses peradilan. Kalau memang ketemu pemilik akunnya. Kalau memang ini fake akun, kita akan laksanakan report, take down akunnya, sehingga masyarakat tidak lagi menemukan postingan itu. Jadi ada sinergi juga dari pihak kepolisian dengan media dan Kominfo, misalnya. Betul. Itu. Jadi pada saat kita melakukan edukasi daring, melaksanakan report, kita selalu koordinasi dengan Kominfo, baik itu Kominfo provinsi maupun kota, kecamatan, kabupaten. Kita selalu berkoordinasi ketika kita akan melaksanakan report, melaksanakan edukasi, itu kita kerjasama dengan Kominfo. Baik, Prof, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu, kemudian kita Asukara, kejahatan siber ini sendiri, trennya menurun sekali ini di masa pandemi ini sendiri. Prof melihat bagaimana penyerapan informasi kepada masyarakat terhadap modus kejahatan siber ini sendiri, Prof, khususnya di Bali. Ya, tadi yang telah disampaikan oleh Ibu dari Polda itu saya rasa itu pencegahannya sementara ini karena musim pandemi, nanti setelah agak reda pandeminya itu perlu sosialisasi secara terus-menerus ya. Preventif karena masyarakat kita ini kan terus terang tidak paham betul tentang teknologi yang terkait dengan dunia maya, sehingga mudah sekali menjadi korban begitu. Nah, itulah perlu sosialisasi yang secara terus menerus ya, karena kesulitan kita masa pandemi seperti ini ya, metode yang digunakan ya dengan sistem online itu, terutama kepada masyarakat yang memang
sering bergerak di bidang teknologi, misalnya melakukan penjualan online, kemudian masyarakat kita ini kan hampir 90% lebih ya untuk menggunakan teknologi ini. Yeah. Tapi yang paham itu saya rasa Enggak semuanya. ya 50% lah itu. Yang 50% itu masih banyak yang tidak terlalu paham, oleh karena itu mudah sekali tertipu. Itulah kelemahan kita itu. Terutama banyak yang menjadi korban dalam hal masalah kesusilaan. Yeah. Banyak yang jadi korban masalah judi online. Banyak yang jadi korban masalah ancaman. Diancam lewat ini, mereka tidak berani melapor. Ancamannya kalau dilapor, awas saudara gini. Jadi kasihan ditekan itu. Nah, inilah yang penting, kita harus waspada, harus hati-hati. Terutama jangan terlalu percaya apabila ada tawaran-tawaran yang sepertinya menguntungkan. Tidak ada orang yang tidak mencari untung, begitulah. Pasti ada sesuatu, kalau ditawarkan untung besar, ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya gitu. Baik. Jangan terlalu percaya masalah tawaran-tawaran seperti itu. Baik, sekali lagi mungkin Ibu Ayu bisa menambahkan apa yang harus dilakukan masyarakat khususnya agar terhindar dari kejahatan siber ini, Bu. Baik, Semeton Bali pada umumnya untuk mencegah kita agar terhindar dari kejahatan cyber ini, mari kita bijaksana menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, biasakan cek, recheck, dan cross-check terhadap setiap informasi yang diterima oleh masyarakat pada sumber-sumber yang bisa dicek. Nah, ketika kita menerima informasi yang tidak jelas sumbernya, jangan terburu-buru untuk share. Ya, jangan terburu-buru share kepada keluarga, teman, atau di grup-grup, sehingga kita juga tidak menyebabkan orang terdekat kita menjadi korban dari kejahatan cyber ini. Intinya, bijaklah menggunakan jari dan alat digital yang kita miliki. Baik, terima kasih Ibu Ayu dan Prof. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV yang sedang menyaksikan kita dimanapun berada. Saya Made Sekarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi. Om.